Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang anuitas. Untuk yang pertama, kita harus mengerti apa itu anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara teratur dalam periode waktu tertentu, di mana besaran pembayaran atau penerimaan tersebut umumnya tetap atau sama setiap periode. Dalam konteks matematika, anuitas sering dipakai untuk menghitung nilai total suatu serangkaian pembayaran yang dilakukan di masa depan atau sekarang, dengan mempertimbangkan bunga yang berkembang setiap periode. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan secara berkala dalam jumlah yang tetap selama periode tertentu. Konsep anuitas sering digunakan dalam bidang keuangan, terutama dalam perhitungan kredit, investasi, asuransi, dan dana pensiun. Anuitas digunakan dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, asuransi, dan ekonomi. Sebagai contoh, pembayaran cicilan utang, penyimpanan uang di bank, atau penerimaan pendapatan tetap setiap tahun bisa dianggap sebagai bentuk anuitas. Ciri-ciri utama dari anuitas adalah 1. Pembayaran tetap. Jumlah uang yang dibayarkan atau diterima tidak berubah selama periode anuitas. 2. Periode tetap. Pembayaran dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan, triwulan, atau tahun. 3. Jangka waktu terbatas. Anuitas memiliki durasi yang ditentukan, misalnya 10 tahun atau 20 tahun. 4. Tingkat bunga tetap. Anuitas dihitung dengan asumsi tingkat bunga tertentu yang tetap selama jangka waktu anuitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari anuitas. Yang pertama ada anuitas sederhana atau simple annuity, yaitu anuitas yang memiliki interval antara waktu pembayaran dan waktu bunga majemuk yang sama. Anuitas ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ordinary annuity, yaitu pembayaran dilakukan di akhir periode. Yang kedua, annuity due, yaitu pembayaran dilakukan di awal periode. Yang ketiga ada deferred annuity, yaitu pembayaran dimulai setelah periode tertentu. Jenis yang kedua adalah anuitas kompleks atau complex annuity. Dalam anuitas ini, interval waktu pembayaran tidak sama dengan interval perhitungan bunga. Ini lebih jarang digunakan dalam praktik sehari-hari. 3. Rumus-rumus. Dalam menganalisis anuitas, kita menggunakan beberapa rumus penting yang dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau nilai masa depan dari anuitas, tergantung pada kasus yang diberikan. Nilai sekarang atau present value anuitas. Nilai sekarang adalah nilai total dari serangkaian pembayaran yang dilakukan di masa depan, dihitung pada saat ini dengan mempertimbangkan bunga yang berlaku. Untuk anuitas biasa atau pembayaran akhir periode menggunakan rumus PV sama dengan R dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N per I tutup kurung. R itu adalah besar pembayaran tiap periode, I itu tingkat bunga per periode, lalu N itu jumlah pembayaran. Lalu yang kedua itu ada future value, nilai total dari semua pembayaran anuitas di masa depan setelah diperhitungkan bunga majemuknya. Rumusnya hampir sama seperti tadi, yaitu future value sama dengan R kali buka kurung dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurang 1 per I tutup kurung. Lalu ada yang ketiga, besar pembayaran atau R. Jika present value atau future value diketahui R dapat dihitung menggunakan rumus. Untuk present value menggunakan rumus R sama dengan present value dikali buka kurung I per 1 dikurang dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N. Lalu untuk future value sama seperti tadi, tetapi hanya berbeda di awal saja, yaitu R sama dengan future value dikali I per buka kurung 1 plus I tutup kurung N pangkat N dikurang 1.
Selanjutnya kita akan memberikan contoh soal cara menghitung future value. Seorang karyawan menabung 2 juta setiap akhir bulan selama 10 tahun dalam rekening investasi dengan bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Berapa total uang yang akan terkumpul di akhir 10 tahun? Diketahui R sama dengan besar pembayaran tiap periode yaitu 2 juta. I yaitu tingkat bunga per periode 0,005. 0,005 didapat dari 0,5% dibagi 100. N-nya yaitu jumlah periode pembayaran, yaitu 10 dikali 12. Dalam setahun itu ada 12 bulan, yaitu 120. Lalu dijawab SN sama dengan R kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Lalu SN sama dengan 2 juta dikali 1 tambah 0,005 pangkat 120 dikurang 1 dibagi 0,005. SN sama dengan 2 juta dikali 1,8194 dikurang 1 dibagi 0,005. SN sama dengan 2 juta dikali 163,88. Jawabannya itu 327.760.000. Jadi total uang yang terkumpul adalah 327.760.000 rupiah. Lanjut soal kedua. Cara menghitung present value. Sebuah perusahaan harus membayar angsuran tahunan sebesar 40 juta rupiah selama 5 tahun untuk melunasi pinjamannya. Tingkat bunganya adalah 8% per tahun. Berapakah nilai sekarang dari pinjaman tersebut? Diketahui R-nya adalah 40 juta, I-nya adalah 0,08, dan N-nya adalah 5. Cara menghitungnya adalah AN sama dengan R dikali 1 kurang buka kurung 1 ditambah I pangkat min N dibagi I sama dengan 40 juta dikali 1 kurang buka kurung 1 tambah 0,08 pangkat min 5 dibagi 0,08 sama dengan 40 juta dikali 1 kurang 0,68058 dibagi 0,08 sama dengan 40 juta dikali 3,9927 sama dengan 159.708.000 rupiah. Jadi nilai sekarang dari pinjaman adalah 159.708.000 rupiah. Saya akan membahas soal nomor 3, yaitu menghitung angsuran atau mencari R-nya. Soalnya, seorang pedagang meminjam 120 juta dari bank dengan bunga 18% per tahun dan masa pengembalian 3 tahun. Berapakah besar angsuran bulanannya? Diketahui bahwa AN-nya sama dengan 120 juta, I-nya 0,015, lalu N-nya dapat 3 kali 12 sama dengan 36. Mengapa 12? Dikarenakan di situ bunga 18% per tahun. Jadinya ada 12 bulan. Lalu dikalikan 3 kali 12. Dapatnya 36. Lalu rumusnya, cara mencari R dengan diketahuinya AN-nya yaitu AN dikali I per 1 dikurang dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N. Lalu 120 juta dikali 0,015 per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,015 tutup kurung pangkat min 36. Didapat 120 juta dikali 0,015 per 1 dikurang 0,59689. Lalu didapat 120 juta dikali 0,15 per 0,40311. Lalu 120 juta dikali 0,03722. Hasilnya 4.466.400 rupiah. Jadi besar angsuran bulanannya adalah 4.466.400 rupiah.
Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai konsep anuitas dalam matematika keuangan. Melalui pembahasan ini, kita telah memahami pentingnya anuitas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks perencanaan, keuangan pribadi, pengelolaan pinjaman, hingga investasi. Konsep ini mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengelola dana, memahami nilai uang seiring waktu, dan membuat keputusan finansial yang strategis. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami tutup presentasi ini dengan sebuah kutipan, keberhasilan finansial bukan hanya soal berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi seberapa cerdas Anda mengelola dan menggunakannya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Ciao.